Assalamualaikum, selamat pagi. Kuliah Nanobioteknologi Mikroba kali ini topiknya akan sangat spesifik ke pengaplikasian nanoteknologi di bidang mikrobiologi maupun di bioteknologi. Oke, untuk pertemuan setelah UTS ini kita akan mulai dengan produksi biofuel. Oke, ini adalah outline yang akan kita pelajari tentang produksi biofuel. Jadi biofuel itu apa saja sih? Biofuel itu terdiri dari biodiesel, kemudian ada bioetanol, ada biohidrogen, dan biogas. Sebetulnya biohidrogen ini bisa termasuk ke dalam biogas ya, di mana biogas itu sendiri terdiri dari metan, biometan maupun biohidrogen. Kemudian kita juga akan membahas aplikasi dari nanopartikel untuk produksi dari biofuel, dan juga apa saja tantangan dan perspektif ke depannya tentang pengaplikasian nanopartikel dalam produksi biofuel. Oke, kita mulai. Jadi seperti yang kita tahu bahwa bahan bakar konvensional yang masih digunakan sampai dengan saat ini adalah menggunakan fossil fuel, bahan bakar berbasis fosil. Dan tentu penggunaan yang berlebihan dari fossil fuel ini akan menghasilkan efek rumah kaca atau greenhouse gases, yang di sini akan mengakibatkan adanya global warming yang sedang terjadi. Nah, karena adanya global warming, maka kita membutuhkan suatu fuel yang lebih ramah lingkungan. Nah, di sini kita akan menghasilkan atau menciptakan biofuel, di mana fuel ini, bahan bakar ini berbasis tumbuhan atau makhluk hidup. Sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sustainable. Mari kita lihat seperti apa sih biofuel ini. Your car, the heating system in your house, your gas stove. Most of the energy you use comes from fossil fuels, which present a couple of problems. First, there are limited supplies of fossil fuels, so the more we use, the less we've got. And second, the use of fossil fuels is the main cause of climate change because it releases large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. Biofuels come from natural, renewable sources like plants, so they have the potential to reduce our reliance on those limited supply fossil fuels and reduce the risk of climate change. Most biofuels today are made from corn grain that is fermented into ethanol, but we have a limited supply of this corn, so it's not a solution to the limited supply part of the quandary. It also takes a lot of resources to grow corn grain. Strike two. A potential solution, using cellulose instead of corn grain to make ethanol. Cellulose is far more abundant than corn grain and takes less energy to produce. In fact, it's the most abundant organic molecule on the planet. Cellulose is the main ingredient found in a plant's cell wall. Plants generate cellulose from water and carbon dioxide during photosynthesis. So whereas using fossil fuels produce carbon dioxide, using cellulose-based ethanol might help remove carbon dioxide from the atmosphere. The main obstacle is that the cellulose molecule, a long connected chain of glucose sugar protected by a tough molecular sheath, is difficult to break apart. Creating cellulose-based ethanol means first unwrapping that protective sheath and then chopping up the cellulose into its individual glucose molecule. Only once we have unpacked each glucose molecule can we begin fermentation. But some microorganisms, like bacteria or fungi, break down cellulose for energy all the time. For example, dairy cows eat foods like hay or alfalfa, which are full of cellulose. Microbes that live in their stomachs produce an enzyme called cellulase, which breaks apart the cellulose molecules so that the cow can use what's left for energy.
Researchers are now studying these kinds of microorganisms in the hopes of finding better ways to break down cellulose so we can use it for our own energy needs. The solution, they think, lies in finding microbes in nature that can produce the kinds of cellulase enzymes that we need. This process of searching for species in nature that can produce valuable products is called bioprospecting. To test whether or not a sample of microbes can break down cellulose effectively, researchers first grow the microbe in a test tube. Then, they add a source of cellulose as the sole form of energy. If the microbe can't produce cellulase and break down cellulose, the test tube will remain unchanged. But if the microbe produces the enzymes we are looking for, it will be able to break down cellulose, use it for energy, and thrive in its test tube environment. If our microbial sample can break down the cellulose in the test tube, there is a chance we can use it to create a renewable and sustainable source of fuel for our cars from cellulose. Ya, jadi itu tadi overview kenapa researcher mengembangkan biofuel, karena penggunaan fossil fuel yang terlalu banyak itu akan menimbulkan efek rumah kaca dan tetap berkontribusi terhadap climate change. Nah, untuk produksi biofuel itu sendiri, tadi awalnya menggunakan tumbuhan ya sebagai substrat utamanya. Tetapi lagi-lagi muncul tantangan bahwa tanaman tersebut membutuhkan lahan yang sangat banyak untuk menumbuhkannya, untuk membuat kebun dari tanaman tersebut. Oleh karena itu, saintis sekarang sangat banyak menggunakan atau sedang gencar menggunakan atau mengeksplorasi penggunaan mikroorganisme dalam menghasilkan berbagai macam enzim yang bisa digunakan untuk mendegradasi substrat organik menjadi bentuk bahan bakar. Nah, biofuel itu sendiri dikategorikan sebagai sustainable energy source yang bisa diproduksi dari lignocellulosic waste. Kalau kalian ingat di mata kuliah nanopertanian, lignocellulosic ini merupakan bahan utama yang digunakan dari tanaman untuk menghasilkan energi. Kemudian bisa juga dari vegetable oils, kemudian dari lemak hewan, dan juga dari industrial wastewater. Kemudian jenis fuel ini dikategorikan sebagai green fuel karena sifatnya yang non-toksik, kemudian mudah untuk didegradasi, kemudian lebih ramah lingkungan, dan juga sustainable di alam. Biofuel itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan pada sumber karbohidrat yang digunakan dalam proses produksinya. Jadi ada 3 generasi dari biofuel ini sendiri. Sekarang sudah ada 4 generasi ya. Jadi generasi yang pertama itu menggunakan edible feedstock untuk memproduksi biofuel seperti bioetanol, biodiesel, dan biogas. Kemudian walaupun generasi pertama ini dia mampu menghasilkan high yield, tapi penggunaan dari staple crop seperti wheat, sorghum, corn, sugarcane ini bisa mengancam food security. Kemudian untuk yang generasi kedua biofuel itu terdiri dari non-food crops sebagai substratnya, yang juga biasanya mengandung material lignocellulosic seperti rice bran, sawdust, potato waste, corn cob, bagasse, dan sugarcane leaves. Kemudian ada generasi ketiga, ini dengan menggunakan biomasa mikroalga sebagai feedstock untuk produksi dari biofuel. Nah, ini adalah ilustrasi atau diagram tentang generasi biofuel yang dikembangkan mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan yang generasi sekarang, generasi keempat yang sedang dilakukan itu adalah dengan cara rekayasa cahaya dengan konversi cahaya matahari menjadi fuel ataupun dengan menggunakan rekayasa genetika dari mikroalga. Nah, untuk akhir-akhir ini generasi kedua dan ketiga ini menarik interest dari researcher itu sendiri karena bisa dilakukan, bisa diproduksi dengan menggunakan material-material sisa seperti kulit kentang gitu ya, kemudian kulit singkong, kemudian kulit tebu atau batang tebu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena limbah-limbah inilah
merupakan limbah yang sangat melimpah dari aktivitas agrikultural maupun dari pemrosesan makanan. Nah, di sini biofuel dibedakan menjadi 4, yaitu ada biodiesel, ada bioetanol, ada biohidrogen, dan ada biogas. Kita akan bahas satu persatu di sini. Biodiesel itu dia diproduksi dengan menggunakan mikroalga, kemudian hewan, ataupun dari lemak tumbuhan. Nah, biodiesel ini dia memiliki properti combustion pembakaran yang sama dengan petroleum based diesel, dan oleh karena itu dia bisa digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Kemudian untuk biohidrogen ini dengan menggunakan fermentasi, dia memiliki potensi yang tidak terbatas dan bisa diproduksi berdasarkan pada atau dengan menggunakan substrat dari makanan, kemudian dari munisipal dan dari sektor industri. Kemudian untuk bioetanol ini memiliki sifat yang lebih ramah lingkungan, kemudian dia adalah bahan bakar yang efisien karena dia memiliki kandungan oksigen yang tinggi dan juga oktan yang tinggi. Sedangkan untuk biogas ini dia dikategorikan sebagai renewable resource karena proses produksi dan use cycle-nya itu dia berlangsung secara continuous, terus-menerus, dan juga dia tidak menghasilkan karbon dioksida. Ketika material organiknya itu tumbuh, dia bisa dikonversi dan digunakan, sehingga bisa di-regrow dan juga prosesnya itu akan berlangsung terus-menerus sebagai suatu cycle. Nah, kalau masih ada yang bingung apa itu perbedaan bioetanol, biodiesel, dan biogas ini secara ilustrasi dengan mudah bisa dipahami di sini. Jadi kalau bioetanol itu dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Kemudian bioetanol ini bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Kemudian ada biodiesel. Biodiesel ini bisa menggunakan bahan baku dari sumber tanaman ataupun organik, misalnya dengan minyak sawit mentah, kemudian dari lemak hewan, dari minyak ikan juga bisa, kemudian dari minyak jarak, minyak kelapa, ataupun dari destilasi asam lemak palem. Kemudian biodiesel ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa bisa digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi karena dia memiliki sifat combustion yang sama dengan petrodiesel. Kemudian biogas. Biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Nah, gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik ataupun fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah, ataupun limbah biodegradable. Nah, ini bisa kalian lihat apa saja kelebihan dari masing-masing biofuel. Nah, perbedaan lain yang membedakan dari ketiga jenis biofuel ini adalah dari fasanya ya, bahwa bioetanol dan biodiesel itu berada dalam fasa cair atau liquid, sedangkan biogas ataupun biohidrogen dia berada dalam fasa gas. Nah, apa sih limitasi dan juga tantangan dari produksi biofuel ini? Yang pertama adalah saat ini memang produksi biofuel ini masih tergolong ke dalam high cost. Dia biaya produksinya cukup tinggi dan juga energi yang digunakan itu cukup besar. Kemudian untuk substratnya ini masih perlu dioptimasi kembali karena bersifat suitabilitas terhadap mikroorganisme tertentunya itu masih cenderung tinggi. Kemudian untuk produk yield-nya itu masih tergolong rendah, tapi ini juga bisa kita optimasi nanti dengan menggunakan teknologi nano. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi limitasi dan tantangan tersebut? Maka kita bisa mencari substrat yang efektif, yang cost efektif, sehingga bisa mereduksi biaya produksi. Seperti tadi bisa kita gunakan dari limbah-limbah agrikultur maupun dari limbah pemrosesan makanan. Kemudian bagaimana dengan treatment-nya? Treatment-nya itu bisa kita gunakan pre-treatment yang low cost. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan energi input yang rendah dan bagaimana kita bisa menambahkan biokatalis ke dalamnya sehingga yield-nya itu bisa lebih meningkat. Nah, ini adalah peranan nanoteknologi dalam proses produksi biofuel.
Jadi stimulatori dan sifat katalitik dari nanopartikel itu biasanya dipengaruhi oleh bentuk, kemudian ukuran, konsentrasi, surface coating, dan juga kondisi operasi. Nah, penggunaan biokompatibel dan bioaktif nanomeric aditif seperti metal oxide, seperti nickel oxide, ferric oxide, silver oxide dalam proses produksi biofuel itu bisa secara signifikan meningkatkan performansi dari bioproses dan produktivitasnya juga akan meningkat. Nah, nanopartikel surface property dia bisa meregulasi stabilitas, kemudian solubilitas dan targeting dari spesifik selular reseptor. Terlebih lagi, suitabilitas dari nanopartikel aditif itu sangat bergantung pada faktor-faktor lain, seperti parameter operasi, kemudian tipe dari substratnya, dan tipe aditifnya. Contoh lain adalah monovalen dan functionalized nanomaterial. Ini bisa digunakan untuk menstimulasi ataupun untuk meregulasi aktivitas dari individual protein atau enzim yang terlibat dalam produksi biofuel. Nanomaterial juga dia bisa berperan penting dalam meningkatkan stabilitas termal maupun pH dari sebuah enzim. Nah, nanopartikel yang coated yang sifatnya multivalen ataupun polimerik ini memiliki stabilitas yang cukup tinggi. Dan mekanismenya itu bisa mengaktifasi cellular signaling pathway dan juga mengakibatkan stronger attachment dan reaktivitas dari suatu material. Di sini bisa kita lihat aplikasi nanopartikel dalam proses produksi biofuel bisa untuk diproses pretreatment dari biomasanya, kemudian bisa untuk waste management-nya, bisa untuk produksi selulase, ataupun untuk meningkatkan stabilitas termal, untuk produksi biogas dan biohidrogen, maupun untuk produksi dari karbohidrat seperti gula. Kita masuk ke tipe biofuel pertama, yaitu biodiesel. Biodiesel itu adalah rantai alkyl ester, di mana dia terdiri dari short ataupun long chain fatty acid. Dia adalah asam lemak dengan rantai panjang ataupun pendek yang berasal dari baik itu lemak hewan maupun lemak tumbuhan. Produksi biodiesel dari lemak mikroalga, kemudian lemak tumbuhan ataupun lemak hewan, itu menarik perhatian karena memiliki berbagai macam keunggulan. Contohnya adalah feedstock-nya itu sendiri sebagai substrat itu dia melimpah karena dia sifatnya sebagai limbah. Kemudian sebagai food security wise, kemudian bisa juga untuk mereduksi biaya produksi, bisa juga untuk menurunkan emisi CO2 dan meningkatkan degradability-nya. Biodiesel ini tergolong sebagai salah satu sumber energi yang bersih yang dikategorikan sebagai pengganti atau alternatif terhadap konvensional petroleum diesel. Karena dia memiliki energi densitas yang lebih tinggi, kemudian property lubricating yang enhanced, kemudian dia lebih ramah lingkungan, dan juga bisa diproduksi menggunakan non-edible oils. Di sini kalau kita lihat perbedaan struktur antara biodiesel dan petrodiesel. Kalau petrodiesel itu adalah rantai karbon yang panjang, murni hidrokarbon, sedangkan biodiesel di sini adalah rantai karbon dengan modifikasi gugus fungsional ester. Ini adalah contoh dari penambahan aditif nanomaterial dalam proses produksi biodiesel. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis nanomaterialnya itu adalah jenis metal maupun metal oxide. Ada ferric oxide, kemudian ada calcium oxide, zinc oxide, zirconium, kemudian ada juga calcium oxide, dan lain sebagainya. Di mana feedstock yang digunakan itu berasal dari mikroalga maupun dari limbah. Di sini kita lihat ya. Kemudian ini adalah jumlah penambahan nanopartikelnya yang ditambahkan dalam reaktor ataupun dalam percobaan, dan yield yang dihasilkan ini sangat positif. Di sini bisa kita lihat bahwa yield yang dihasilkan itu semuanya di atas 90%. Kecuali yang ini ya.
Oke, selanjutnya ada bioetanol. Bioetanol ini diproduksi ketika mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae, kalian ingat Saccharomyces ini adalah tipe ragi, ataupun Zimomonas mobilis yang memetabolisme gula fermentasi dalam kondisi mikroaerofilik ataupun anaerobik untuk menghasilkan etanol dan CO2. Metalik nanopartikel dalam proses fermentasi itu digunakan sebagai stimulator ataupun untuk promotor dari proses bioactivity dari mikroorganisme penghasil etanol. Nah, ada berbagai macam metalik nano-oxide yang berhasil diintroduksikan dalam proses produksi bioetanol. Di antaranya ada nickel oxide, kemudian ferric oxide, copper oxide, cobalt oxide, dan zinc oxide, di mana dia memiliki potensial katalitik. Nah, contohnya di ferric oxide ini dia mampu menghasilkan bioetanol dengan yield sekitar 0,26 gram per gram. Di sini jika dikalkulasi adalah adanya peningkatan sebesar 13%. Nah, kemudian ada juga CuONP, nanopartikel dari copper oxide, dia mampu meningkatkan 11% dari proliferasi biomassa dan akumulasinya. Sedangkan untuk zinc oxide, dia mampu meningkatkan dari proses buffering capacity. Jenis-jenis metalik oxide ini merupakan komposisi yang penting dalam proses pembentukan sitokrom dan juga ferredoxin dari suatu mikroorganisme, di mana dia penting sebagai penting dalam proses energi metabolisme, sehingga dia bisa meningkatkan hasilnya selama proses fermentasi. Ini adalah contoh-contoh nanopartikel yang digunakan dalam proses produksi bioetanol dengan menggunakan jenis mikroorganisme yang berbeda. Dan kita lihat di sini etanol yield-nya secara persentase itu semuanya di atas 100%. Artinya penambahan nanopartikel ini mengakibatkan produksi yang sangat signifikan peningkatannya. Oke, selanjutnya ada biohidrogen yang termasuk ke dalam biogas. Nah, biohidrogen ini diproduksi dalam proses fermentasi mikroorganisme. Dan juga dia melibatkan berbagai macam jenis mikroorganisme yang berbeda. Mikroorganisme ini mampu menggunakan material organik seperti lignocellulosic waste, kemudian food waste, municipal waste, ataupun dari limbah peternakan dengan menggunakan proses fermentasi gelap. Nah, aplikasi dari nanopartikel untuk meningkatkan proses fermentasi gelap dari produksi biohidrogen ini bisa kita lihat di tabel selanjutnya. Penambahan nanopartikel ini telah mampu menunjukkan bahwa dia bisa meningkatkan proses metabolisme pathway untuk menghasilkan hidrogen seperti reaksi asetat dan butirat, kemudian reaksi hidrolisis dan juga proses asidifikasi. Nah, di sini kalau kalian ingat-ingat lagi, di sini sudah pernah dibahas produksi biohidrogen di kuliah nanokonversi, bahwa proses produksi biohidrogen itu bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Ada dengan menggunakan fermentasi, kemudian biofotolisis, ataupun dengan bioelectrochemical system. Nah, di sini kenapa saya highlight bahwa fermentasi yang banyak digunakan itu adalah tipe fermentasi gelap, bukan yang tipe fermentasi terang. Karena tipe fermentasi gelap itu memiliki atau menghasilkan yield yang paling banyak jika dibandingkan dengan metode produksi hidrogen lainnya. Sehingga fermentasi gelap ini banyak digunakan. Fermentasi gelap ini adalah proses konversi fermentatif dari substrat organik menjadi hidrogen. Nah, mikroorganismenya dia mampu menghidrolisis kompleks organik polimer menjadi monomer yang kemudian akan dikonversi menjadi campuran dari berbagai macam senyawa asam organik dan juga alkohol dengan menggunakan bakteri asidogenik. Ini adalah contoh dari penambahan aditif nanopartikel dalam proses produksi atau fermentasi biohidrogen. Aditifnya itu sama, tipenya adalah tipe metal dan metal oxide. Kemudian substratnya adalah substrat karbohidrat. Di sini bisa kalian lihat
hidrogen yield-nya yang dihasilkan dari penambahan aditifnya itu cukup signifikan. Di sini juga bisa dilihat. Nah, dalam proses produksi biohidrogen, nanopartikel ini dia bisa membantu dalam proses intracellular electron transfer, sehingga bisa meningkatkan molecular hydrogen production dari ion H+. Nanopartikel juga bisa membantu dalam proses kerja enzim yang terlibat dalam produksi hidrogen, misalnya seperti NIFE hidrogenase ataupun FEFE hidrogenase. Kemudian sifat antimikrobial activity dari nanopartikel itu dapat membantu dalam enrichment, memperkaya konsorsium campuran dari proses biohidrogen ini. Alasan yang mungkin untuk meningkatkan performansi karena adanya nanopartikel ini, karena adanya dua hipotesis dari dua fenomena yang dinamakan dengan surface effect dan quantum size effect. Silakan kalian buka lagi catatannya, surface effect dan quantum size effect ada di kuliah nanokonversi. Selanjutnya adalah biogas. Jadi biogas itu diproduksi dari material organik yang tergantung dari jenis substratnya, sehingga bisa didegradasi menjadi CH4 dan CO2, menjadi biometan. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh dalam produksi biogas itu diantaranya adalah komposisi substrat, kemudian biodegradability, dan nutriennya. Kemudian penambahan katalis, kemudian stimulatori, dan nanopartikel yang bersifat biokimia dalam proses anaerobik ini mampu meningkatkan produksi biogas secara signifikan dan juga menghasilkan produksi yang cukup menjanjikan. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis nanopartikelnya itu sama, kemudian untuk inokulumnya atau substratnya itu bisa menggunakan slurry dari livestock, dari peternakan, kemudian juga bisa menggunakan sludge. Di sini kita bisa lihat produksi metannya adalah sebagai berikut. Ini adalah proses yang terjadi dalam produksi biogas. Ini juga sudah pernah dibahas di kuliah nanokonversi. Jadi dari substrat utama yang merupakan makromolekulnya, prekursornya yaitu berupa karbohidrat, protein, dan lipid. Selanjutnya terjadi proses hidrolisis, di mana terjadi pemecahan makromolekul menjadi rantai yang lebih sederhana. Karbohidrat itu akan dipecah, dihidrolisis menjadi jenis gula. Kemudian untuk protein akan dihidrolisis menjadi asam amino, dan lipid akan dihidrolisis menjadi long chain fatty acid. Selanjutnya terjadi proses fermentasi asidogenik oleh bakteri asidogen. Di sini gula akan dipecah menjadi VFA atau volatile fatty acid, kemudian bisa juga menjadi acetic acid. Kemudian amino acid juga menjadi VFA dan long chain fatty acid juga menjadi VFA. Selanjutnya terjadi oksidasi dengan bakteri asetogenik, di mana gula akan diubah menjadi asam asetat. Dan di sini akan dihasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Kemudian tahapan terakhir adalah proses metanogenesis, di mana di sini perubahan asam asetat menjadi metan, dan juga di sini ada hidrogen dan CO2 menjadi metan dan CO2. Masing-masing dilakukan oleh mikroorganisme yang berbeda. Kalau di sini dilakukan oleh acetotrofic metanogenesis bakteri, sedangkan yang di bagian sini itu diubah oleh hidrogenotrofik. Kita ingat saja kalau yang asam asetat menjadi CH4 namanya acetotrofik, kalau yang hidrogen berarti hidrogenotrofik. Nah, proses selanjutnya adalah pemanfaatan nanopartikel sebagai matriks untuk imobilisasi dalam proses produksi biofuel. Di sini kita tahu bahwa
untuk mengimobilisasi sel ataupun enzim biasanya dilakukan atau digunakan material dengan ukuran di atas kisaran nanometer. Tetapi nanopartikel itu dia memiliki bisa juga digunakan sebagai matris untuk imobilisasi karena memiliki berbagai keuntungan, yaitu rasio yang besar antara luas permukaan terhadap volume, kemudian dia memiliki loading terhadap target spesifik molekul yang tinggi, dan juga untuk separasinya, pemisahannya lebih mudah karena bisa dilakukan dengan external magnetic field dan juga strong adsorption ability. Kemudian untuk nanopartikel yang sifatnya multivalen itu dia bisa memberikan stronger anchoring untuk sel dan juga enzim. Jadi dia bisa mampu mengikat sel dan enzim lebih kuat. Nanopartikel juga dia berperan penting dalam proses peningkatan stabilitas termal dan juga pH dari sel mikroorganisme dan enzim. Sebagai contoh, di sini ada magnetic nanopartikel. Magnetic nanopartikel itu salah satu contohnya adalah iron oxide, di mana magnetic nanopartikel ini dia cocok untuk imobilisasi lipase karena dia memiliki kemampuan untuk membentuk nanokristal. Kemudian dia juga mampu meningkatkan thermal stability dan reusability dari suatu enzim, dan juga dia mampu membentuk nanokristal sehingga dia bisa clump together dan meningkatkan luas permukaan dari biokatalis. Nah, proses inkorporasi nano-immobilized enzyme ataupun microbe ini sangat penting untuk proses bioprocessing karena dia bisa meningkatkan atau mereduksi dari biayanya, kemudian untuk efisiensi konversinya juga lebih baik, dan juga secara performansi produksi biofuelnya akan lebih meningkat. Namun dalam penerapan nanopartikel dalam immobilization matrix ini, penelitiannya memang masih sangat terbatas di 10 tahun terakhir ini. Di sini bisa kalian lihat ya, matriks jenis nanopartikel yang digunakan sebagai matriks imobilisasi, kemudian jenis sel ataupun enzim yang diimobilisasi itu apa saja, dan proses-proses yang terlibat dalam produksi biofuel. Oke, selanjutnya adalah tantangan maupun perspektif masa depan dalam produksi biofuel. Terkait dengan fermentasi mikroorganisme, ada beberapa proses di mana nanopartikel itu dia memiliki peran atau menginfluence. Di antaranya adalah bahwa nanopartikel itu dia berfungsi sebagai essential trace element untuk mikroba fermentatif dan juga dia bisa meningkatkan aktivitas metabolik. Kemudian dia bisa meningkatkan pertumbuhan sel dan produktivitasnya. Kemudian bisa meningkatkan aktivitas dari liquefaction, pencairannya, kemudian sakarifikasi, kemudian fermentasi metaloenzymes juga bisa ditingkatkan dengan cara penambahan nanopartikel. Kemudian reduksi dalam proses potensial oksidasi reduksi, kemudian mampu meningkatkan buffering capacity, kemudian bisa juga menurunkan inhibitor organik, akumulasi inhibitor organik melalui chelating potential, dan juga dia berfungsi sebagai immobilization matrix yang efisien karena rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi. Walaupun pengaplikasian nanopartikel dalam proses biofuel ini dia merupakan proses yang menjanjikan, tetapi tetap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apa saja sih metode yang paling efisien untuk pengaplikasiannya dalam produksi biofuel. Nah, sebagai tantangannya diantaranya adalah harga atau biaya dari sintesis nanopartikelnya itu sendiri, kemudian bagaimana biokompatibilitas nanomaterial dan mekanisme dari proses produksi biofuelnya itu sendiri, kemudian apakah nanomaterial tersebut bisa digunakan ulang, dan juga apakah ada efek jika dibuang ke lingkungan. Kemudian bagaimana caranya untuk mencapai cost-effective biofuel production, sehingga nanti ketika diimplementasikan
dalam proses yang lebih besar itu bisa lebih ekonomis. Solusi yang bisa ditawarkan adalah bahwa nanopartikel dengan properti biokatalitik yang presisi itu bisa disintesis sehingga bisa meningkatkan proses produksi dari biofuel. Kemudian biogenic synthesis dari nanopartikel menggunakan retinue dari biological resources itu bisa mereduksi biaya produksi dari nanopartikelnya itu sendiri dan juga bisa lebih ramah lingkungan sehingga bisa digunakan dalam proses riset dan pengembangan biofuel itu sendiri. Baik, itu materi untuk produksi biofuel. Untuk selanjutnya, tugas resume dan mind mapping bisa dilihat di buku Microbial Nanobiotechnology yang judul chapternya adalah Nanotechnology in Bioprocess Development, aplikasi dari nanopartikel dalam produksi biofuel. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.